Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvita Dei Majani. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai Pancasila dan anti korupsi. Pancasila merupakan ideologi sekaligus dasar bernegara yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Pancasila juga merupakan suatu kesatuan yang saling berkesinambungan dan berhubungan antar silanya dengan tujuan akhir kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena melambangkan jati diri bangsa dan suatu nilai moral, Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya mengimplementasikan Pancasila harus nyata dengan suatu tindakan yang mencerminkan dan membanggakan bangsa, tidak hanya mengikuti upacara untuk formalitas. Selain itu, dasar nilai-nilai dalam Pancasila ini juga dapat menentukan arah dari kepentingan nasional negara kita. Tetapi, apa yang terjadi jika nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak diamalkan? Akibatnya akan muncul kesenjangan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, konflik antara ras, suku, umat beragama, dan masih banyak pejabat negara yang korupsi. Salah satu contoh dari akibat tersebut adalah tindakan korupsi. Di Indonesia sendiri, pada faktanya belum dapat lepas dari permasalahan korupsi. Ya, kita sudah sering mendengar kata tersebut. Sering sekali diucapkan oleh pembawa berita pada siaran-siaran televisi maupun pada media sosial lainnya. Siapa kebanyakan pelakunya? Tidak jauh-jauh dari pejabat pemerintah, bukan? Lalu pada bagian ini terdapat data yang menunjukkan tindakan kasus korupsi dari tahun 2015 sampai 2019. Dari data tersebut tercatat jumlah tersangka kasus korupsi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Ini merupakan suatu titik keberhasilan dalam upaya pemberantasan kasus korupsi, meskipun jumlahnya masih berada di atas 100 tersangka. Tapi turning point-nya terletak pada tahun 2018 yang jumlah kerugiannya tidak mencapai 1 triliun, lalu bergulir ke tahun 2019 yakni tembus 6 triliun rupiah. Tidak sedikit pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi ini. Kenapa masih saja banyak pejabat yang melakukan tindakan yang merugikan banyak orang ini? Apakah mereka tidak takut tertangkap kemudian diadili? Atau keuntungan dan risiko yang didapat itu sudah sepadan? Atau mereka sudah membuang rasa kemanusiaan hanya demi mendapat kekayaan? Banyak orang yang sudah berbicara soal pencegahan korupsi, tetapi tidak banyak yang mampu mempertanggungjawabkan perkataannya. Saya ambil salah satu contoh kasus. Sekitar 1 tahun yang lalu, ada seorang menteri yang membahas mengenai korupsi, tidak tanggung-tanggung pun memberikan solusi untuk mencegah korupsi. Tetapi, lucunya, orang tersebut berakhir terjerumus dalam lingkar korupsi itu sendiri. Apakah ini lucu? Tidak sama sekali. Ini justru sebuah tamparan keras kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia, bahwa korupsi ini bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang tidak terduga sebelumnya. Kasus tersebut juga menjadi sebuah bumerang juga bagi pemerintah untuk lebih waspada dan tanggap lagi dalam menangani kasus pidana satu ini, karena tindakan korupsi ini sangat merugikan negara. Korupsi ini adalah alat rusak yang mungkin sudah sering kita lakukan sejak kecil dari hal kecil. Namun kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah sebuah benih korupsi. Proses pembenihan jiwa korup akan lebih terlihat saat menjadi mahasiswa, seperti praktik mengurangi waktu, memainkan nilai, lobby uang kuliah atau kegiatan mahasiswa, dan yang paling khas adalah menyontek atau tidak jujur dalam ujian. Kesimpulannya, untuk memiliki rasa anti korupsi dan semangat untuk memerangi korupsi, kita harus membiasakan diri untuk tidak melakukan hal-hal kecil tersebut. Apalagi kita sebagai pemuda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karena itu, rasa kemanusiaan juga perlu dipupuk dan belajar berbenah diri dengan nilai-nilai Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia tanpa korupsi.